Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur kita masih dapat bertemu bersama-sama beribadah sore hari ini. Meskipun kita masih belum dapat bertatap muka, tapi tetap kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk memuji, menyembah dan menikmati firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah sore hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Jikalau saat ini kami boleh datang kembali kepadamu, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Dari awal sampai pada selesainya Roh Kudus yang bekerja beracara di antara kami. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus bekerja dan mengurapi. Siap doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Semuanya Roh Kudus kuasai, urapi, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang akan mendengarkan, yang akan menyaksikan ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya tidak ada lagi pekerjaan dari kuasa-kuasa kegelapan di antara kami, sebab kami dengan sangat yakin kami berkata bahwa ibadah ini sudah berada di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kami percaya berkat-Mu limpah atas kami sore hari ini. Semua peralatan yang kami pakai, semuanya Tuhan kuduskan, sehingga acara ini, ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan melalui ibadah dan pelayanan kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Dan kita tetap bersyukur karena kita tahu Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersama-sama pujikan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, datanglah ke bait-Nya. Dengan penuh sukacita. Dengan hati
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Dia, sebab dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Baik, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi tema untuk renungan kita sore hari ini, kuasa dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Ya. Saya percaya bahwa kata-kata ini bukan kata-kata yang asing bagi kita semuanya. Tapi saya percaya juga bahwa tidak mudah untuk mengucap syukur. Kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Kita baca ayat ini. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya bacakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada dua kata yang tertulis di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa ucapan syukur ini tidak boleh berhenti dalam kehidupan kita. Ya. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu kata yang pertama. Atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Itu kata yang kedua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Senantiasa itu artinya terus menerus. Jadi tidak ada batasan waktu di mana kita boleh berhenti untuk tidak mengucap syukur. Ya. Kemudian ada kata atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semua peristiwa. Kalau tadi senantiasa tidak ada batasan waktu. Kapan saja itu kita harus bersyukur. Dalam keadaan apapun itu berarti masuk atas segala sesuatu. Semua peristiwa, semua kejadian di dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak kita lakukan di mana kita tidak bisa mengucap syukur gitu ya. Jadi maksud dari ayat ini adalah tidak ada batasan waktu di mana kita tidak mengucap syukur. Kemudian juga tidak ada batasan-batasan khusus untuk satu peristiwa, untuk suatu kejadian di mana kita diperbolehkan mengucap syukur dan kemudian ada kejadian atau peristiwa yang memperbolehkan kita untuk tidak bersyukur. Jadi ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Itu berarti bersyukur tanpa ada batasan waktu, bersyukur tanpa ada batasan-batasan khusus untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Itu artinya kita senang atau susah, kita sehat atau sakit, kita berhasil atau gagal, kita mengalami kekecewaan atau tidak. Semua peristiwa itu patut kita bersama-sama bersyukur. Sekarang kita akan melihat sebelum kita masuk di dalam tema kuasa dalam pengucapan syukur.
Kita akan melihat mengapa kita harus bersyukur atas segala sesuatu dan senantiasa. Mengapa harus bersyukur senantiasa dan atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti apa yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, tentu ada begitu banyak alasan di mana kita harus bersyukur kepada Dia. Salah satunya adalah seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Sebab Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu tertulis di dalam Mazmur 136 ayat 1. Karena Dia baik. Kebaikannya tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Tidak juga dibatasi oleh keadaan-keadaan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Dia. Bagaimanapun keadaan dunia ini, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan juga saya, Dia tetap baik. Itu adalah alasan kenapa kita harus bersyukur senantiasa kepada Dia dan atas segala sesuatu. Sebaik apa Dia? Apakah di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan? Apakah di dalam keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan kita? Kita juga tetap berkata bahwa Dia baik. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau yang pertama tadi, kenapa kita harus bersyukur senantiasa dan atas segala sesuatu? Sebab Dia baik. Sampai seberapa besar, sampai seberapa jauh kebaikannya. Selama-lamanya Dia baik. Dan ayat ini mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya apapun, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan kita. Apakah itu menyenangkan atau tidak? Apakah itu menguntungkan atau tidak bagi kita? Tetap Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau ayat ini mengatakan Allah turut bekerja, itu berarti Dia aktif melakukan sesuatu. Dia tidak berdiam diri. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami sesuatu, mengalami suatu kejadian, suatu peristiwa, menyenangkan atau tidak, menguntungkan atau tidak, membuat kita nyaman atau tidak, sehat atau sakit, itu tidak ada kamus di mana Alkitab ini mengatakan Dia berdiam diri. Karena di sini katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam semua peristiwa hidup kita, Dia turut bekerja. Dia tidak berdiam diri, Dia tidak bersikap tidak mau tahu, tapi Dia turut bekerja. Dia ada dalam segala sesuatu, dalam semua peristiwa. Sekali lagi seperti tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 tadi, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Sekarang ayat ini mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Dia turut bekerja menembus batasan-batasan waktu atau peristiwa. Semuanya dalam kehidupan kita, dalam kejadian-kejadian peristiwa hidup kita, Dia ada dan turut bekerja. Untuk apa? Ayat ini tadi katakan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang untuk mencelakakan kita. Tidak ada yang Allah turut bekerja untuk mendatangkan hal yang tidak menyenangkan kita. Tapi Dia tulis, ayat ini menulis bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, Allah selalu mengatur semua hal. Allah mengatur semua hal yang kita alami dan kita hadapi. Jadi apapun yang kita alami, kita hadapi, ternyata Allah turut mengatur semua hal itu. Untuk apa? Menghasilkan kebaikan. Jadi sekalipun keadaan peristiwa yang kita alami bukan keadaan yang baik menurut kita, bukan keadaan yang menyenangkan menurut kita, bukan keadaan yang menguntungkan bagi kita, tapi karena ayat ini mengatakan Dia selalu mengatur semua hal, Dia turut bekerja atas segala sesuatu, maka Allah tahu bahwa mungkin saja yang tidak baik bagi kita, mungkin saja yang tidak menguntungkan kita. Kalau menurut Allah itu baik bagi kita, maka Dia akan kerjakan itu. Maka Dia akan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak akan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena Dia tahu pasti, meskipun peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan itu tidak menyenangkan, tetapi karena Dia tahu itu baik bagi kita, maka Dia izinkan itu terjadi. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Apa yang terjadi kepada Daud? Apa yang terjadi kepada Sadrah, Mesa, Abednego, kepada Daniel? Apakah semuanya itu mungkin itu bukan peristiwa-peristiwa yang baik untuk mereka alami, tetapi karena Allah tahu bahwa itu baik bagi mereka, maka Allah izinkan itu terjadi dan Dia turut bekerja. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada pedagang-pedagang Mesir. Ketika dia ada di rumah Potifar, ketika dia ada di penjara, dia mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Allah turut bekerja, Allah ada di sana. Ketika Ayub mengalami keadaan yang sangat menyakitkan, Allah tahu itu baik bagi dia. Itu sebabnya Dia izinkan itu terjadi. Allah turut bekerja di dalamnya. Ketika Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, Allah tahu itu baik bagi mereka. Maka Allah izinkan itu terjadi. Allah turut bekerja di dalamnya. Sekarang kita akan melihat. Kalau sekarang kita sudah tahu, meskipun masih ada banyak hal yang menjadi alasan kita untuk kita senantiasa bersyukur. Tapi dua alasan tadi akan menolong kita. Bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di dalam setiap peristiwa yang kita alami, Allah turut bekerja. Dia selalu mengatur semua hal untuk kebaikan kita. Sekarang kita akan melihat selanjutnya, mengapa Allah menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur. Kalau tadi dilihat dari sisi kita, sekarang dilihat dari sisi Allah kita, Bapa kita. Kenapa Bapa itu menghendaki kita senantiasa bersyukur? Apakah Bapa tidak tahu ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan? Apakah Bapak juga tidak tahu bahwa ketika keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita, kita sulit untuk bersyukur, kita sulit untuk berterima kasih. Bahkan mungkin kita akan melakukan sebaliknya. Kita mungkin akan lebih mudah untuk kita bersungut-sungut, untuk kita mengeluh, untuk kita ngomel, untuk kita menggerutu daripada kita bersyukur. Tapi firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Itu artinya Bapa menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, persungutan itu menandakan ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan mereka dan mereka dikuasai oleh persungutan ini. Setiap
langkah mereka, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka, mereka seolah-olah lupa dengan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang sudah dinyatakan dalam perjalanan mereka. Sehingga setiap kali mereka mengalami sedikit kesulitan, mereka kurang air, kurang makan, perjalanan yang melelahkan, mereka senantiasa bersungut-sungut. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepadanya. Dan kita tahu bahwa sungut-sungut mereka tidak pernah membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan kita. Itu sebabnya 1 Korintus menuliskan, dalam 1 Korintus 10 dituliskan bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu menjadi peringatan dan contoh bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan salah satunya adalah bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang mungkin lebih mudah untuk bersungut-sungut. Hal-hal kecil dalam hidup kita yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lebih memilih untuk bersungut-sungut. Kita lebih memilih untuk mengeluh. Kita lebih memilih untuk ngomel, untuk menggerutu. Padahal semuanya itu tidak mendatangkan hal yang baik kepada kita. Tidak ada hal yang positif yang akan kita terima. Tidak ada akibat yang baik yang akan kita terima ketika kita memilih bersungut-sungut daripada bersyukur. Nah, kalau bersyukur, mengucap syukur, itu berarti tanda bahwa kita percaya kepada Dia. Kita mempercayai Dia karena kita tahu Roma 8:28 tadi katakan, dalam setiap peristiwa hidup kita, Dia turut bekerja. Peristiwa apapun, peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita pun atau yang menyenangkan kita, semuanya Allah turut bekerja di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu bersyukur karena kita tahu bahwa semuanya di dalam rencananya yang sempurna. Semuanya menjadi bagian dari rancangannya yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya, mempercayai Dia di dalam semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita dapat bersyukur kepadanya, maka ucapan syukur kita, inilah ucapan syukur yang akan melepaskan kuasa Allah, yang akan membuka pintu kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Persungutan tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik, tapi tidak demikian dengan mengucap syukur. Karena ketika kita bersyukur, kita percaya kepadanya, kita mempercayai Dia, Allah yang punya rencana yang baik, yang sempurna atas hidup kita. Maka ketika kita dapat mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, ketika kita tahu Dia sedang mengerjakan yang terbaik untuk hidup kita melalui semua kejadian dan peristiwa, ketika kita tahu bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, sesungguhnya saat itulah Dia sedang bekerja melalui semua peristiwa dan akan membuka pintu kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37. Mazmur 37 kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membaca ayat ini dengan bukan hanya saya yang bersuara, tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bersuara, ya. Yang Bapak Ibu Saudara sendiri yang akan mendengarkan pembacaan ayat
dari suara Bapak Ibu Saudara sendiri. Mari kita ulangi bersama-sama. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Dua ayat ini yang kita baca ini sesungguhnya ini ayat yang paralel gitu ya. Dengan pembahasan yang berbeda tapi punya arti yang sama. Bagian yang pertama, ayat yang keempat mengatakan dan bergembiralah karena Tuhan gitu ya. Dan ayat yang kelima di bagian pertama ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ayat 4 mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Ayat 5 mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Bergembira karena Tuhan. Jadi kita bersukacita itu adalah alasan kita. Dialah alasan kita untuk kita dapat bersukacita. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, loh di sini nggak ada kata mengucap syukur. Yang ada adalah bergembira, yang ada adalah kata percaya. Tapi kita tahu bahwa sesungguhnya bergembira, percaya itu adalah tanda orang yang bisa mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang sungguh percaya kepada Dia. Dan sebagai ekspresi dari hidup yang bersyukur itu adalah bergembira, bersukacita. Nah, kalau kita lihat bahwa ini jadi satu paket gitu ya. Ini jadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ada ayat-ayat lain yang menunjukkan di mana sukacita, di mana ada ucapan syukur, ada sukacita. Di mana ada percaya ya pasti ada ucapan syukur. Kalau ada ucapan syukur ya berarti kita percaya. Kalau kita bersyukur berarti kita bersukacita. Kalau kita bersukacita berarti ada ucapan syukur. Nah, Efesus 5 ayat 19-20 tadi ayat 20 kita baca. Sebelumnya mengatakan hal yang sama. Kolose 3 ayat 16-17 itu hampir sama dengan Efesus 5 juga mengatakan hal yang sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 juga mengatakan hal yang sama. Tetaplah bersukacita, berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Di dalam Filipi pasal 4 juga mengatakan hal yang sama. Ada ucapan syukur, ada doa, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi ini bagian yang pertama. Kalau kita bergembira, kita bisa menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Itulah tanda bahwa kita masuk di dalam kategori orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur kepadanya. Nah, bagian yang kedua, baik di ayat 4 maupun ayat yang kelima, itulah akibat yang diterima oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup mengucap syukur senantiasa. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena hal-hal jasmani yang menyenangkan tubuh kita, bukan ketika kita menerima atau menghadapi keadaan-keadaan yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, kemudian kita bergembira. Tapi ayat ini mengatakan bergembira karena Dia, karena pribadinya, karena Dia Allah kita, karena kita kenal Dia. Maka akibatnya Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan ayat yang kelima, bagian 2 juga mengatakan akibatnya Ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kuasa dari pengucapan syukur. Karena itu artinya ketika kita dapat bersyukur,
Kita dapat bersuka cita. Kita mempercayai Dia sepenuhnya sebagai Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, yang mengasihi kita, yang punya rancangan-rancangan baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Maka Dia tahu mengerjakan yang terbaik. Dia akan bertindak. Dia akan memberikan apa yang menjadi doa-doa kita. Bahkan Efesus pasal yang ketiga mengatakan, Dia sanggup menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita doakan. Dan kalau ayat 5 di dalam Mazmur 37 ini mengatakan, Ia akan bertindak. Biarlah Allah bertindak menurut caranya sendiri. Kita nggak usah ngajari Dia untuk bertindak sesuai dengan cara kita. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan mau kita. Biarkan Dia bertindak dengan caranya sendiri. Karena Dia tahu pasti mengerjakan yang terbaik bagi kita. Kita melihat beberapa peristiwa di mana Tuhan Yesus juga mengucap syukur. Sehingga kuasa Allah dinyatakan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Sebelum mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam doanya sebelum roti dan ikan itu dibagi-bagi. Ayat ini mengatakan Dia mengucap syukur. Sebelum Lazarus dibangkitkan di dalam Yohanes pasal 11. Ayat itu juga mengatakan dalam doanya kepada Bapa, Yesus mengucap syukur. Memberi makan 5.000 orang itu masalah waktu itu. Bagaimana mungkin dengan 5 roti 2 ikan 5.000 orang laki-laki dan masih banyak lagi yang lain, itu masalah buat Yesus. Tapi Yesus bisa bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita mengucap syukur bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan supaya Allah menuruti kemauan kita. Bukan supaya Allah mau menjawab semua doa-doa kita apa yang kita harapkan. Tidak. Tapi kita bersyukur untuk setiap situasi. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apakah peristiwa itu menyenangkan atau tidak? Kegagalan atau keberhasilan? Sehat atau sakit? Membuat kita menangis atau tertawa. Semua masalah itu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur karena itu perintah Allah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Allah yang bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari sekarang ubah pola pikir kita. Jangan kita berpikir bahwa ketika sesuatu tidak menyenangkan terjadi, Allah tidak ada di sana dan Dia tidak turut bekerja. Semuanya, bahkan itu yang mengecewakan dan menyakitkan kita, Dia ada di sana. Dia turut bekerja. Karena Dia tahu, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami kekecewaan. Mungkin saat ini sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin doa-doa yang belum terjawab. Mungkin ada suami, istri, anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan gitu ya. Mungkin juga keadaan ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara sekarang dengan masa pandemi COVID ini. Juga ini keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin pekerjaan, mungkin studi, mungkin kesehatan. Itu jauh dari harapan kita, jauh dari bayangan kita. Itu bukan keadaan yang kita harapkan. Tapi itu sekarang sedang terjadi
dalam kehidupan kita. Harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Jangan berhenti bersyukur. Tetaplah bersyukur. Kenapa? Ketika kita dapat bersyukur, ketika kita dapat bergembira karena Dia, ketika kita mempercayai Dia sebagai Allah yang penuh kasih dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Percaya, Dia akan bertindak menurut caranya yang luar biasa. Kuasanya akan dinyatakan. Mungkin kita berkata, saya nggak bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini. Ini terlalu menyakitkan untuk saya. Belajarlah bersyukur. Untuk setiap hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Berterima kasihlah kepadanya. Untuk setiap hal yang menyakitkan, mungkin yang mengecewakan. Dan kita tahu ketika kita dapat bersyukur kepadanya, ada kuasa Allah yang bekerja di balik pengucapan syukur yang kita lakukan kepadanya. Mari berhenti bersungut-sungut, mari berhenti menggerutu, mari berhenti mengomel. Tapi sekarang mulai ketika kita ingat bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita di dalam rencananya yang sempurna. Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita. Kalau Allah tahu itu baik untuk kita sekalipun itu tidak baik untuk kita. Allah izinkan, Allah ada di sana untuk menolong kita. Allah ada di sana untuk bertindak bagi kita. Jadi alami kuasa Allah yang luar biasa. Di balik pengucapan syukur yang kita lakukan. Teruslah bersyukur, jangan pernah berhenti. Berterima kasihlah kepadanya untuk setiap hal. Dia akan bertindak bagi kita. Dia tahu mengerjakan yang sangat baik, yang terbaik. Bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan-keadaan di mana kita sulit untuk mengucap syukur. Bapak Ibu sulit untuk bersyukur. Percayalah. Mari menguatkan percaya kita kepadanya. Dia bukan Allah yang berdiam diri. Dia bukan Allah yang tidak mau tahu dengan kehidupan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Dia bertanggung jawab di dalamnya. Dan kita percaya ketika kita bisa bersyukur kepadanya. Senantiasa atas segala sesuatu. Kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia bertindak melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa.
belajar untuk bersyukur. Mungkin keadaan-keadaan yang sedang terjadi tidak mendukung kita untuk dapat bersyukur. Tapi mari belajar bersyukur. Karena akan membuka pintu kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Rancangannya sempurna, kasihnya sempurna bagi kita. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna, Nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekalipun kita dalam lembah gelap, sekalipun kita menghadapi masalah, mari terus bersyukur kepadanya, bersyukur kepadanya. Kuasa Allah dinyatakan, Dia akan bertindak bagi kita. Terima kasih Yesus, kita kuat bersama dengan Dia. tak ada lembah gelap Terima kasih. yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopang. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. kami bersyukur. Terima kasih untuk semua yang Kau izinkan terjadi. Kami tidak akan kecewa kepadamu. Buat kasih setiamu di dalam hidup, Kami bersyukur. ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku
bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab itu yang Kau perintahkan kepada kami, supaya kami bersyukur, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ampuni kami jika kami lebih sering bersungut-sungut, lebih sering menggerutu, mengomel, karena segala hal yang terjadi dalam hidup kami tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi melalui firman Tuhan sore hari ini kami tahu bahwa bahkan di dalam setiap hal yang tampaknya tidak baik bagi kami, di dalam setiap peristiwa dan kejadian yang mungkin mengecewakan dan menyakitkan kami, di balik setiap peristiwa yang tidak kami inginkan, ternyata Engkau tetap ada di sana. Engkau turut bekerja di dalam semua kejadian dan peristiwa yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itulah alasan kami untuk kami terus bersyukur, karena rancangan-Mu sempurna bagi kami, kasih-Mu sempurna bagi kami. Ajar kami terus menguatkan kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkaulah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Itu sebabnya di dalam keadaan apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami, mungkin semua yang saat ini terjadi jauh dari harapan kami, bukan ini yang kami inginkan, jauh dari bayangan yang selama ini ada di dalam angan-angan kami. Tapi ajari kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu di balik semuanya, Kau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa baik bagi kami. Ketika kami dapat bersyukur kepadamu, maka kami percaya juga ucapan syukur kami akan membuka kuasa Allah bekerja di dalam hidup kami. Engkau akan bertindak menurut cara-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman Allah. Ajari seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang turut mendengarkan pemberitaan firman ini, untuk kami senantiasa dapat bersyukur kepadamu atas segala sesuatu. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu baik bagi kami. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur, ajar kami bersyukur, supaya kami juga merasakan kuasa-Mu nyata di balik ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa, kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah berusia lanjut, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, yang membuka usaha dalam bidang apapun, bahkan mereka yang mungkin saat ini sedang bekerja dari rumah. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Terlebih kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya pandemi COVID-19 ini tidak akan mempengaruhi kasih-Mu kepada kami, tidak akan mempengaruhi berkat-berkat-Mu kepada kami semuanya. Engkau tetap menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, Tuhan juga berkati mereka. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu saat ini yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, sedang menghadapi persoalan atau yang sakit. Kami sangat percaya melalui setiap hal yang saat ini mereka hadapi, Engkau sedang bekerja dan Engkau akan bertindak menurut cara-Mu yang luar biasa. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sedang menghadapi persoalan Kau menunjukkan jalan keluar dan memberikan kekuatan, yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami khusus berdoa saat ini untuk keluarga Pak Samuel yang saat ini sedang di dalam keadaan duka cita karena ayah yang dicintainya Tuhan panggil pulang. Kiranya kekuatan penghiburan yang daripada-Mu sempurna atas seluruh keluarga besar Pak Samuel. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan dengan seluruh keluarga besar. Kami percaya penyertaan-Mu ada bagi kehidupan keluarga
seluruh keluarga dari hamba-Mu ini, kekuatan yang luar biasa Engkau karuniakan kepada mereka, penghiburan yang luar biasa Engkau juga karuniakan kepada mereka. Biar seluruh keluarga tetap setia mengiring Engkau, meneladani Ayah yang begitu setia dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Kau sedang kerjakan bagi kehidupan keluarga ini, di balik peristiwa yang Kau izinkan saat ini terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang Kau izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Karena kami percaya semuanya ini bagian dari rencana-Mu yang sempurna dan sangat baik bagi bangsa ini. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersyukur. Meskipun kami tidak tahu apa yang menjadi rencana-Mu atas semua peristiwa ini, tapi kami sangat percaya rencana-Mu baik. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk semua hal yang saat ini terjadi. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami. Kami bersyukur untuk semua tenaga medis di seluruh Indonesia. Kami bersyukur untuk semua peralatan medis, untuk semua rumah sakit yang ada di Indonesia yang masih melayani semua pasien. Kami bersyukur untuk pasien yang ada di seluruh Indonesia, baik yang berstatus ODP, PDP positif. Kami terus melihat tingkat kesembuhan yang luar biasa terus terjadi. Kami percaya, kami bersyukur dan Engkau sedang bekerja sekarang. Engkau bertindak, kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Semua orang akan menyaksikan kuasa-Mu yang luar biasa. Mereka akan mengakui hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Berkatilah juga kota yang kami cintai ini, Kecamatan Mojoagung dan Kabupaten Jombang. Lindungi dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami anak-anak-Mu yang tinggal di kota ini. Biar kami terus mengucapkan berkat bagi kota kami yang kami cintai dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita pujikan ref, ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat Tuhan. Sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.